Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Kejujuran Ye Xiaosheng secara langsung mengejutkan Sui Ruoyun dan Sui Bozeng di depannya. Sui Bozeng awalnya berpikir bahwa Ye Xiaosheng akan terus mengganggu Ye Xiaosheng dengan berbagai alasan, tetapi dia tidak berharap dia menyerah begitu saja. Namun, itu bagus juga, dilihat dari pakaian dan temperamen Ye Xiaosheng, orang ini bukan orang biasa. Jika dia ingin melakukan sesuatu pada Sui Ruoyun, dia benar-benar tidak bisa menghentikannya. Ye Xiaosheng menyerah sendiri, tapi itu bagus. Meskipun Sui Ruoyun di depannya bukanlah jenis kecantikan tiada taraf dengan kecantikan yang memikat, bahkan sedikit biasa-biasa saja, bersembunyi di tengah keramaian, mungkin hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Namun, menurutnya, Sui Ruoyun ribuan kali lebih baik daripada wanita muda yang sombong itu. Meski tindakan Nona Ruoyun kali ini sedikit impulsif dan bahkan menyakitinya, tapi dia tidak mengeluh sama sekali. Nona Ruoyun, ayo istirahat dulu. Masih ada yang harus kita lakukan nanti. Setelah Sui Bozeng melirik Ye Xiaosheng, dia berencana untuk membiarkan Sui Ruoyun meninggalkan orang ini tanpa ragu-ragu, sejauh mungkin. Pada titik tertentu, orang ini menganggap Sui Ruoyun sebagai Nona Murong itu. Sui Ruoyun awalnya ingin menanyakan sesuatu, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak bodoh, dia merasakan bahaya dari Ye Xiaosheng, meskipun ini adalah kesempatannya untuk mengenal Nona Murong, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah Sui Ruoyun sedikit mengangguk, dia sudah berjalan menuju istana di kejauhan. Saat berbalik, mata Sui Ruoyun tanpa sadar melihat ke tempat tertentu di kehampaan. Namun, ruang di sana tampaknya memiliki lapisan fluktuasi, selain itu, tidak ada apa-apa. Bagaimana ini? Mengapa Anda selalu merasa seperti seseorang ada di suatu tempat? Sui Ruoyun berkedip dan akhirnya tenang. Tanpa terlalu banyak berhenti, dia langsung mengikuti Sui Bo dan berjalan menuju kejauhan. Melihat sosok yang sedikit ramping itu, hati Ye Xiaosheng berangsur-angsur berubah menjadi gelombang. Air seperti awan, ada juga jejak keingintahuan di matanya, dan dia tahu namanya, meskipun tidak terlalu mudah untuk mengetahui asal-usulnya di pulau ini, itu tidak terlalu sulit baginya. Dan Xiaoyan yang berada dalam kehampaan juga sedikit terkejut, lalu menepuk dahinya. Saya tidak ingin gadis itu menemukan saya, hanya karena saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Xiaoyan sedikit mengernyit, dan menyerah pada rencananya untuk mengikuti Ye Xiaosheng saat ini. Jika dia menebak dengan benar, Ye Xiaosheng saat ini pasti pergi untuk menyelidiki beberapa hal tentang Sui Ruoyun. Xiaoyan tahu bahwa bahkan sebagai Ye Xiaosheng, itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu ini, mungkin dia bisa melihat baik-baik air ini seperti awan. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, Sui Ruoyun di depannya mungkin adalah masa depan yang dibicarakan Master Istana King Muxue. Jika dia benar-benar berpenampilan seperti Murong Qingcheng, maka Yun Yun bisa menjanjikannya untuk menjadi tuan Istana Tianfu di masa depan. Perlahan menekan detak jantungnya, Xiaoyan juga mengikuti dengan tenang. Saat ini, Sui Ruoyun dan Sui Bo sedang berjalan di ladang obat, bahkan di pulau yang penuh dengan kedengkian ini, masih ada pemandangan yang indah di sini. Nona Murong, Sui Ruoyun menggumamkan kata-kata ini, dan dia telah mengulangi kata-kata ini beberapa kali di sepanjang jalan. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa kata ini memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Oke, Nona Ruoyun, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jika kita tidak pergi dari sini dalam waktu yang ditentukan, kita akan terus bekerja. Sui Bo menatap Sui Ruoyun dengan sedikit ekspresi mendesak. Percakapan tadi sepertinya memakan waktu lama, tetapi sebenarnya itu hanya sebentar. Pada saat ini, hampir semua orang di bidang kedokteran telah pergi. Sui Bozeng melirik Sui Ruoyun dan melanjutkan, keluarga Murong adalah keluarga besar di benua penciptaan. Meskipun keluarga Murong menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan makam darah, latar belakang keluarga Murong tidak dapat diremehkan. Meskipun Anda berbeda dari kami datang ke sini dari alam bawah, tetapi Anda tumbuh di benua penciptaan, tetapi sama sekali tidak ada hubungan setengah uang antara Anda dan keluarga Murong. Sui Bozeng masih mengenal Sui Ruoyun dengan sangat baik, karena di seluruh keluarga Sui, dia adalah satu-satunya anak yang tumbuh di benua penciptaan. Bahkan patriark dari keluarga Sui mengira itu adalah keajaiban yang lengkap. Dan ketika Sui Ruoyun mendengar kalimat ini, dia sedikit tersenyum dan tidak terlalu peduli. Namun, kalimat ini tidak sepenuhnya melegakan pikirannya. Benua kejadian tumbuh. Saat Xiaoyan mendengar kalimat ini, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Anak-anak yang lahir di benua penciptaan seringkali tidak dapat mencapai level Dodi, dan akan langsung dikirim ke dunia alam bawah oleh aturan langit dan bumi di sini. Namun, resep juga telah dikembangkan di benua penciptaan, sehingga anak yang baru lahir dapat tinggal di benua penciptaan, tetapi resep seperti itu pasti sangat mahal.
Dilihat dari percakapan antara Sui Ruoyun dan Sui Bozeng, orang tua Sui Ruoyun pasti tidak mampu membeli pil seperti itu. Ini menambah lapisan misteri lain pada identitas Sui Ruoyun. Xiao Yan memandang Sui Ruoyun dan Sui Bozeng, dan ketika dia berencana untuk melangkah lebih jauh untuk menemukan sesuatu, sesosok tiba-tiba muncul di bidang penglihatan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat sosok ini, dia buru-buru menahan nafasnya, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Awalnya, dia mengira hanya ada Elder Ye Wen, pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme. Namun, dia tidak menyangka pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi ini akan muncul lagi. Wanita ini mengenakan pakaian istana, dan seluruh orang memancarkan suasana damai, seluruh orang sangat terkendali, tetapi memberi orang perasaan yang sangat ramah. Gadis kecil, bagaimana kabarmu dengan hal-hal yang aku minta untuk kamu tanam? Pengunjung itu melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di Sui Ruoyun. Sui Ruoyun mengerutkan bibirnya dan akhirnya mengangguk, jangan khawatir, tetua, karena aku sudah setuju. Maka aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ketika pengunjung mendengar kalimat ini, ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, melakukan yang terbaik saja tidak cukup, itu harus dilakukan. Tunggu, datang ke istana saya, dan saya secara pribadi akan mengajari Anda cara melakukannya, lakukan. Setelah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi itu melirik Sui Ruoyun, dia tidak banyak bicara, dan menghilang langsung dari wajah Sui Ruoyun. Namun, ketika banyak orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka memandang Sui Ruoyun dan penuh simpati. Bukan hal yang baik untuk diurus secara khusus oleh bos besar di sini di Alchemist Guild, dan beban kerja setidaknya harus digandakan. Meskipun Sui Ruoyun tidak terlihat terlalu cantik, dia memiliki temperamen berdebu di tubuhnya. Setelah mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya cukup menarik. Apalagi di pulau terpencil ini, seorang wanita selalu bisa menarik perhatian. Dan Sui Bo, yang sedang melihat Sui Ruoyun, mau tidak mau berkata, Nona, Elder Song ini terlalu berlebihan. Dia tahu bahwa kamu, tapi dia dengan sengaja mempersulitmu. Nona, lebih baik untuk berhati-hatilah sedikit. Sui Bozeng merasa bahwa jelas Elder Song yang sengaja mempermalukan Sui Ruoyun. Setiap kali tugas yang diberikan kepada Sui Ruoyun adalah sesuatu yang tidak mudah, itu benar-benar membuatku merasa sedikit tertekan. Tapi Sui Ruoyun masih tersenyum dan berkata, oke, jangan mengeluh, lanjutkan saja urusanmu. Hiduplah dengan baik, dan suatu hari, kita akan pergi dari sini. Ketika Sui Bozeng mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, untuk mengatakan bahwa nona mudanya baik-baik saja, tetapi dia terlalu naif dan terlalu sederhana. Setiap orang yang masuk ke sini pada dasarnya tahu bahwa nasib yang menanti mereka mungkin menjadi budak seumur hidup di pulau terpencil ini, atau mati dan dibuang untuk memberi makan hiu. Kematian mungkin melegakan mereka, tetapi tentu saja dia tidak akan memberitahu Sui Ruoyun secara langsung tentang hal-hal seperti itu. Terkadang dia menyimpan fantasi tertentu, mungkin dia bisa bertahan lebih lama. Kalau begitu, aku akan melakukan urusanku dulu, Nona, hati-hati. Sui Bozeng meninggalkan sisi Sui Ruoyun ketika dia selesai berbicara. Di pulau terpencil ini, setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing. Tidak peduli apa status Anda sebelumnya, ketika Anda datang ke sini, Anda hanya menjadi budak. Dan ketika Sui Ruoyun meninggalkan Sui Bo, wajahnya sedikit lebih bermartabat. Lalu, langsung pergi ke istana di kejauhan. Pada saat ini, siluet yang menatap Sui Ruoyun juga penuh simpati. Tentu saja, beberapa orang sedikit sombong. Ketika beberapa orang berada dalam kesulitan yang sama, beberapa orang akan penuh dengan simpati dan belas kasihan bagi mereka yang lebih buruk dari diri mereka sendiri, tetapi beberapa orang akan berpuas diri, menertawakan kemalangan, dan mengisi kebahagiaan mereka sendiri dengan rasa sakit orang lain. Tetapi pada saat ini, Sui Ruoyun tidak peduli dengan pandangan orang-orang itu, dan hanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Sui Ruoyun sangat akrab dengan istana Penatua Song, jadi tidak ada kesalahan sedikit pun. Dalam kehampaan, Xiao Yan melihat ke belakang yang agak familiar dan hanya bisa menghela nafas. Saya tidak tahu mengapa, orang di depan saya tidak memiliki banyak kesamaan dengan Murong Qingcheng, tetapi selalu ada kekuatan di hati Xiao Yan. Perlahan menekan fluktuasi di dalam hatinya, Xiao Yan mengikuti langkah Sui Ruoyun lagi dan berjalan langsung menuju istana itu. Jika Anda ingin mengetahui rahasia Sui Ruoyun, terus mengamati adalah cara terbaik. Pada saat ini, di sebuah ruangan di pulau terpencil ini, Ye Xiaosheng memandangi Diaken di depannya dan berkata dengan sedikit tegas, saya memerlukan salinan informasi tentang Sui Ruoyun, semakin cepat Anda memberi saya semakin baik. Bahkan dia sendiri sedikit tidak jelas mengapa dia tiba-tiba tertarik pada gadis ini. Di dunia ini, mungkin memang ada dua orang dengan penampilan yang mirip, tetapi kemiripan antara Sui Ruoyun dan Murong Qingcheng terlalu kebetulan. Pada saat ini, Diaken di depan Ye Xiaosheng juga saling memandang, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Xiaosheng.
Namun, karena identitasnya, seorang diaken masih menjelaskan, "Tuanku, ada orang campuran di pulau kami. Tidak mungkin untuk memahami kegembiraan semua orang, dan saya tidak tahu informasi apa yang dimaksud Tuan. Selain itu Suirwo apa sebenarnya Yunyu, mengapa Tuan Muda begitu peduli?" Mereka hanya memiliki 4 atau 5 diaken, tetapi masing-masing dari mereka perlu mengenal lebih dari 1.000 orang, bagaimana mereka bisa mengetahui informasi detail seseorang. Ye Xiaosheng tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya, dia sepertinya sangat bingung. Pulau ini tidak peduli dari mana orang-orang yang dianggap budak ini berasal, yang mereka inginkan hanyalah kemampuan dan data fisik mereka. Aku ingat, jika air yang Ruoyun sebutkan oleh Tuan Muda adalah putri dari keluarga afiliasi persekutuan alkemis kita, maka aku memiliki beberapa kesan. Seorang diaken sepertinya mengingat sesuatu dan mengatakan apa yang menarik perhatian Ye Xiaosheng. Dan Ye Xiaosheng juga menunjukkan sedikit keterkejutan, Sui Ruoyun sebenarnya adalah anggota keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild, nama keluarganya adalah Sui, jadi dia seharusnya menjadi anggota keluarga Sui. Meskipun ada banyak keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild, tetapi sebagai anggota Alchemist Guild, dia tidak akan menyadari keluarga Sui. Lagi pula, belum lama ini, ada badai besar di benua kejadian, dan 4 keluarga besar yang berafiliasi dengan Alchemist Guild hampir musnah. Jika Xiaoyan tidak berhenti di akhir, saya khawatir akan ada beberapa reruntuhan lagi di benua kejadian hari ini. Tapi, apakah Sui Ruoyun benar-benar dari keluarga itu? Kamu tinggal, orang-orang yang lain pergi dulu. Ye Xiaosheng melirik diaken, ragu-ragu dan membiarkan yang lain keluar dulu. Dia bertanya tentang Sui Ruoyun, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Lagi pula, Ye Xiaosheng samar-samar merasa bahwa masalah ini mungkin tidak sederhana, dan jika atasan mengetahuinya, mungkin ada banyak masalah yang tidak perlu. Setelah orang-orang lainnya pergi, Ye Xiaosheng juga berkata kepada diaken di depannya, "Lanjutkan. Jika dia adalah putri dari keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild kita, mengapa dia ada di sini?" Ye Xiaosheng juga sedikit lebih dingin, mungkinkah para eksekutif puncak dari Alchemist Guild telah benar-benar jatuh ke tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan keluarga afiliasinya sendiri tidak dapat menahannya. Setelah diaken mendengar kata-kata Ye Xiaosheng, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata kepada Ye Xiaosheng, "Saya tidak begitu jelas tentang masalah ini. Saya tidak berpartisipasi dalam seluruh proses masalah ini, tetapi hanya mendengar beberapa bagian." Petik 2. Sui Ruoyun ini berbeda dari orang biasa. Kebanyakan orang lahir dalam 10 bulan kehamilan. Tentu saja, ada beberapa kecelakaan yang dapat memperpanjang waktu kehamilan. Namun, Sui Ruoyun lahir 10 tahun setelah ibunya hamil. Diaken di depannya memandang Ye Xiaosheng dan mengatakan sedikit demi sedikit apa yang dia ketahui, tetapi ketika kalimat ini jatuh, Ye Xiaosheng sudah sedikit lebih terkejut. 10 tahun kehamilan, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu yakin tidak salah? Meskipun tidak ada kekurangan metode rahasia di dunia ini untuk menjaga bayi di dalam rahim ibu dalam waktu yang lama, bagaimana mungkin dalam 10 tahun? Ye Xiaosheng berkata dengan nada Zong juga merasa sedikit terkejut, itu di luar dugaannya. Diakon itu mengangguk dan berkata, tidak ada yang salah dengan masalah ini. Itu benar sekali. Patriark dari keluarga Sui, Sui Tianxiong dan istrinya, tidak memiliki anak di bawah lutut mereka. Ini selalu menjadi masalah hati bagi mereka. Namun, setelah beberapa 10 tahun yang lalu, istrinya tiba-tiba hamil. Pasangan itu sangat bahagia dan menghibur semua tamu. Namun, tidak ada yang mengira kehamilannya akan berlangsung selama 10 tahun. Banyak orang yang samar-samar berspekulasi bahwa anak itu mungkin telah meninggal pada rahim. Tapi 10 tahun kemudian, anak ini lahir, itu adalah Sui Ruoyun. Kata-kata diaken juga mengandung rasa terkejut, ada banyak hal aneh di benua penciptaan, tetapi yang satu ini dapat dianggap sebagai salah satunya. Lagi pula, hamil selama 10 bulan sudah merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi hamil selama 10 tahun bukanlah hal yang biasa. Dari ekspresi diaken, Ye Xiaosheng juga dapat mengetahui bahwa pihak lain tidak menyembunyikan apapun, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran, dan kemudian berkata, putri yang telah bekerja keras selama 10 tahun, keluarga Sui harus memperlakukannya seperti seorang harta karun. Mengapa Sui Ruoyun muncul di sini? Ye Xiaosheng juga merasa sedikit lebih penasaran di dalam hatinya. Toh bagi orang tua, yang terpenting adalah anaknya sendiri, apalagi anak yang sudah hamil 10 tahun, bagaimana bisa dia begitu ceroboh dan membiarkannya dikirim ke sini. Terlebih lagi, jika mereka dibawa secara tidak sengaja, mereka pasti akan memohon kepada Presiden Persekutuan Alkemis, dan Persekutuan Alkemis tidak akan pernah melepaskan keluarga yang berafiliasi hanya karena satu orang. Setelah diaken mendengar pertanyaan Ye Xiaosheng, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Tuanku, Anda sebaiknya meninggalkan masalah ini sendiri. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan Anda dengan baik,
semakin banyak Anda tahu, semakin besar ancaman bagi Anda, rakyat. Ye Xiaosheng berkata dengan nada dingin, apakah kamu mengancamku? Ketika kata-kata ini jatuh, dia Ken buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda tenang, saya tidak berani mengancam Tuan Muda. Hanya saja masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Apalagi, saya tidak berpartisipasi di dalamnya, saya tahu sesuatu. Ini sangat terbatas. Diakon tahu dengan jelas bahwa Ye Xiaosheng adalah orang di sebelah Ye Wen, kepala eksekutif di sini, dan bukanlah hal yang baik untuk membuatnya marah. Ye Xiaosheng ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, karena saya tidak bisa menjelaskan satu atau dua kalimat, saya akan mengatakannya perlahan. Saya punya waktu. Ketika kata-kata Ye Xiaosheng jatuh, dia Ken tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, bukankah dia sedikit gadis bumi yang aneh? Apakah perlu bagi Ye Xiaosheng untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini? Selain itu, bahkan jika Ye Xiaosheng mengetahuinya, bisakah dia membawa Sui Ruoyun keluar dari sini? Dia tahu bahwa Sui Ruoyun tertarik oleh Elder Song dan hampir menjadi budak eksklusif Elder Song. Meskipun Penatua Song hanya kelas wanita, dia adalah salah satu dari sedikit jenius pemurnian obat di Serikat Apoteker, dan kepribadiannya mandiri. Bahkan Penatua Ye Wen tidak berani menudingnya. Ye Xiaosheng tidak dapat mengambil siapapun yang dia suka. Dan dia Ken itu melirik Ye Xiaosheng, lalu berkata, Tuan, tahukah Anda bahwa 4 keluarga afiliasi dari Asosiasi Alkemis kita bekerja sama dengan keluarga Lei untuk menghancurkan Tianfu? Meskipun ditutup di sini, banyak orang jelas tentang apa yang terjadi di benua penciptaan. Ye Xiaosheng mengangguk dan berkata, tentu saja aku mengerti, ini masalah besar. Meski kejadian ini jauh lebih rendah dari pendirian pengadilan suci ciptaan, pasti tidak banyak orang yang mengetahui kejadian ini. Setelah dia Ken mendengar jawaban Ye Xiaosheng, dia mengangguk dan berkata, di antara 4 keluarga bawahan utama, hanya keluarga Jin yang memimpin. 3 keluarga lainnya tidak setuju untuk menyerang Tianfu pada awalnya. Ye Xiaosheng juga tercengang saat mendengar kalimat ini, tidak terlalu jelas tentang cerita di dalamnya. Awalnya, dalam pemahamannya, sebagai keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild, itu harus mengikuti arti dari Alchemist Guild, tapi dia tidak menyangka akan ada adegan seperti itu di balik insiden asli. Di antara 3 keluarga lainnya, yang paling menentang adalah keluarga Sui tempat Sui Ruoyun berada. Diakon itu melirik Ye Xiaosheng dan berkata, alasan mengapa keluarga Sui bergabung dengan persekutuan alkemis adalah untuk mencari perlindungan daripada memulai perang. Dan patriark keluarga Sui, Sui Tianxiong, bahkan lebih meremehkan berpartisipasi dalam perang yang tidak berarti. Namun, keinginan Guild Alkemis tidak dapat ditentang. Diakon itu melirik Ye Xiaosheng, dan kemudian berkata, persekutuan alkemis melindungi keluarga yang berafiliasi. Satu aspek adalah untuk mendapatkan manfaat dari keluarga yang berafiliasi, dan aspek lainnya adalah membiarkan mereka bertindak sebagai umpan meriam untuk perang. Ketika Sui keluarga sangat menentangnya, sanksi dari Alchemist Guild juga telah datang. 5 pembangkit tenaga tingkat tertinggi abadi turun ke keluarga Sui. Persekutuan Alkemis menawarkan 2 jalur untuk keluarga Sui, salah satunya dipimpin oleh Pusat Kekuatan Tertinggi Abadi Sui Jia dan berpartisipasi dalam perang untuk menghancurkan Tianfu. Pada saat yang sama, keluarga Sui harus menyerahkan 100 ahli tingkat alam roh abadi untuk menjadi penjaga persekutuan Alkemis. Cara kedua, seluruh keluarga Sui, ratusan ribu orang akan musnah dari benua penciptaan. Diakon memandang Ye Xiaosheng dan mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, dia tahu bahwa Ye Xiaosheng adalah orang yang cerdas, dan dia sudah banyak menebak dari kata-katanya. Ye Xiaosheng menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, demi keselamatan keluarga Sui terpaksa berpartisipasi dalam perang untuk mengepung dan menekan Tianfu. Dan Sui Ruoyun juga menjadi salah satu dari 100 orang itu. Namun, Sui Tianxiong tetap saja aku benar-benar bersedia memberikan putriku. Diakon menggelengkan kepalanya dan memandang Ye Xiaosheng dan berkata, Tuan, Anda mungkin belum mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Di dunia ini, kecuali Anda dipaksa melakukannya, bagaimana mungkin seseorang mendorong permata favorit Anda ke dalam lubang api? Selain itu, persekutuan alkemis meminta mereka untuk menyerahkan 100 orang, tetapi tidak memintanya untuk menyerahkan putrinya yang berharga. Ketika Ye Xiaosheng mendengar kalimat ini, dia sedikit terkejut, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan sedikit kaget, maksudmu Sui Ruoyun secara sukarela menjadi 100 orang di negeri dongeng. Melewati bidang kedokteran, sebuah istana muncul di depan Sui Ruoyun. Istana ini tidak mewah, tetapi memiliki rasa kesederhanaan. Di istana ini, sudah tercium bau obat, jadi Sui Ruoyun mau tidak mau menyesapnya. Mungkin di mata orang lain, memasuki istana ini sangat disayangkan, tapi baginya, datang ke istana ini adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Di sini, faktor keamanannya lebih tinggi daripada tempat lain.
Melintasi jalan kecil dengan mudah, Sui Ruoyun juga secara bertahap sampai ke pintu sebuah ruangan. Masuk. Ketika Sui Ruoyun datang ke pintu ruangan ini, sebuah suara datang langsung dari dalam. Sui Ruoyun langsung mendorong pintu terbuka dan memasuki sebuah ruangan. Setelah Sui Ruoyun memasuki ruangan ini, ada juga penghalang yang menutupi seluruh ruangan. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, dan kekuatan jiwanya terputus. Karena pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi abadi, Xiao Yan dapat menyembunyikan keberadaannya, tetapi juga mudah bagi pihak lain untuk memblokir deteksi keberadaan kekuatan jiwanya sendiri, menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah kekuatan jiwa terputus, Xiao Yan tidak kehilangan ketenangannya. Jika Elder Song itu hanya membutuhkan Sui Ruoyun untuk melakukan beberapa hal, maka Sui Ruoyun akan aman dan sehat setidaknya untuk waktu yang singkat. Satu hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan Ye Xiaosheng untuk mencari tahu tentang detail Sui Ruoyun sejenak. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa orang yang ingin dilindungi King Muxue adalah Sui Ruoyun, dia tidak takut pada 10.000, tetapi untuk berjaga-jaga. Karena itu, setelah penyelidikan, Xiao Yan dapat membuat keputusan akhir. Terlebih lagi, Sui Ruoyun dan Murong Qingcheng ini sangat mirip, bahkan jika dia bukan orang yang ingin dia lindungi, Xiao Yan pasti akan menyelidiki segala sesuatu tentang dia. Setiap orang memikirkan orang mati di dalam hati mereka, dan Xiao Yan tidak terkecuali. Ketika Sui Ruoyun masuk ke ruangan ini, sosok secara bertahap muncul di bidang penglihatan Sui Ruoyun. Orang ini secara alami meminta Sui Ruoyun untuk menemukan Song yang lebih tua di depan semua orang. Elder Song, yang bernama Song San, adalah salah satu dari sedikit apoteker dan peneliti top di Alchemist Guild. Usia Song San tampaknya tidak terlalu tua, tetapi wajahnya selalu tertutup lapisan es, yang sangat menakjubkan. Pada saat ini, penatua Song San sedang duduk di kursinya, dengan sedikit kemalasan, tetapi dengan gaya yang berbeda. Ketika Sui Ruoyun melihat sosok ini, dia memberi hormat sedikit Elder Song. Song San melirik Sui Ruoyun, dan rasa dingin di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh senyum lembut, dan berkata kepada Sui Ruoyun, saya telah memasang pesona di ruangan ini, bahkan jika itu bahkan Ye Wen tidak bisa mendengarnya, percakapan kita. Ketika Sui Ruoyun mendengar kata-kata Song San, dia juga menghela nafas lega, dan berkata kepada Song San, kakak kedua, mengapa kamu mencariku dengan tergesa-gesa? Orang yang duduk di depan Sui Ruoyun tidak hanya peneliti top dari Alchemist Guild, dia juga memiliki identitas lain, yaitu murid kedua Dewa Yingyin. Adik perempuan junior King Muxue, kakak perempuan kedua Yun Yun dan Sui Ruoyun. Song San melirik Sui Ruoyun dan berkata sambil tersenyum, rencana kita akan dimulai. Setiap hari, waktu pembukaan penghalang sangat singkat, dan kita hanya dapat mengirimkan sedikit informasi. Namun, meskipun dunia luar bergejolak, itu juga untuk kami telah menciptakan kondisinya. Setelah persiapan bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk memulai. Sui Ruoyun juga memiliki sedikit kejutan di wajahnya ketika dia mendengar kalimat ini, benarkah? Setiap hari tempat ini ada, ratusan orang mati. Rencana kita dimulai 1 hari lebih awal, jadi kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Wajah Sui Ruoyun penuh antisipasi, salah satu perencana masalah ini bisa menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri, yang benar-benar membuatnya sangat bahagia. Dan Song San juga mengangguk dan berkata, itu benar. Awalnya, kamu tidak ada di sini, jadi kita bisa memulai rencana sesegera mungkin. Namun, karena penampilanmu, rencana kita harus ditunda sementara. Aku akan mencoba untuk mendapatkanmu, keluar dari sini sebanyak mungkin, setelah kamu pergi, aku akan memulai rencana kita lagi. Ada sedikit urgensi dalam nada suara Song San. Sui Ruoyun muncul di sini, kejadian ini benar-benar di luar dugaannya. Meskipun rencana mereka telah dirumuskan dengan sempurna, tidak dapat dihindari bahwa tidak ada yang salah. Setelah gagal, Sui Ruoyun akan hancur selamanya, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat Song San. Dan Sui Ruoyun juga sedikit terkejut, kakak perempuan, tidak perlu menunda, saya harus bisa melindungi diri saya sendiri. Apalagi, bahkan jika itu adalah kakak perempuan, Anda ingin membawa seseorang keluar dari sini, itu tidak mudah. Petik 2. Sui Ruoyun berkata dengan cemas, tetapi dia tahu aturan di sini, sangat sulit bagi Song San untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, tidak ada waktu untuk menunggu sekarang, dan kehidupan menghilang setiap hari. Dan setelah Song San mendengar kata-kata Sui Ruoyun, alisnya tidak bisa menahan kerutan, dia memandang Sui Ruoyun dan berkata, kamu harus jelas, begitu perang dimulai, aku tidak akan pernah punya waktu untuk menjagamu, jadi Anda dapat mengandalkan Anda adalah satu-satunya yang menderita. Jika salah satu tidak baik, Anda akan hancur berkeping-keping. Saat perang pecah, sebagai pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi abadi, begitu dia berhadapan, dia pasti akan menjadi tertinggi abadi dari persekutuan alkemis. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk mengurus Sui Ruoyun, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri.
Sui Ruoyun mengangguk dan berkata, saya tahu situasi saya dengan jelas sejak saya memilih untuk memimpin klan saya di sini, jadi kakak senior tidak perlu mengkhawatirkan saya sama sekali. Song San melirik Sui Ruoyun dan menghela nafas, ya, karena itu yang terjadi, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Menurut informasi dari saudari senior, seseorang telah menyelinap ke pulau kecil ini. Mungkin, jika kamu benar-benar dalam bahaya, orang itu juga harus mengambil tindakan. Hanya saja ketika Song San mengatakan ini, ekspresinya sedikit tidak wajar. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk percaya bahwa seseorang di dunia ini dapat memasuki pulau kecil ini tanpa ada yang menyadarinya. Dan ketika Sui Ruoyun mendengar kata-kata ini, ada detak jantung yang tak bisa dijelaskan. Song San melirik Sui Ruoyun, lalu memulihkan rasa dingin di wajahnya, penghalang di ruangan itu berangsur-angsur menghilang, dan kata-kata dingin keluar dari mulut Song San, oke, sangat bagus, Anda sangat energik, benar, maka saya akan melakukannya, memberimu 10 hari lagi, jika kamu tidak dapat mengolah lebih dari 10 rumput peri lagi, aku akan melemparmu untuk memberi makan binatang buas. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang di luar ruangan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mereka mendengar kalimat ini, lagu Penatua ini benar-benar iblis. Saya tidak tahu makhluk malang mana yang disiksa oleh Penatua Song. Ketika Sui Ruoyun keluar dari kamar Penatua Song, banyak orang di sekitar bersimpati. Adapun ini, Sui Ruoyun hanya tersenyum dan pergi dari pandangan semua orang. Sui Ruoyun sangat jelas, semuanya di sini akan segera berakhir. Semua upaya sungguh-sungguh dari Alchemist Guild akhirnya akan benar-benar hancur. Karena Anda telah melakukan sesuatu yang memalukan, Anda juga harus membayar harga yang mahal. Sui Ruoyun mengabaikan tatapan di sekelilingnya dan berjalan langsung ke kejauhan. Tentu saja, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Sui Ruoyun tetap harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tetua Song San. Namun, ketika Sui Ruoyun pergi, matanya tanpa sadar beralih ke sudut tertentu. Bahkan Sui Ruoyun sendiri tidak tahu mengapa dia selalu merasa ada sosok yang mengawasinya, tetapi tempat itu masih kosong. Tentu saja, Sui Ruoyun pernah curiga bahwa seseorang bersembunyi di kehampaan dan tidak bisa melihatnya sama sekali, tetapi dia dengan cepat menolaknya. Ini adalah wilayah Alchemist Guild, tidak mungkin orang biasa melakukan ini. Menggelengkan kepalanya dan menekan keraguan batinnya, Sui Ruoyun juga pergi dari sini. Dan Xiao Yan tidak bisa tidak menyentuh hidungnya dalam kehampaan, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bersembunyi dengan cukup baik, tetapi apakah Sui Ruoyun masih menemukannya? Tidak, dia seharusnya tidak bisa mengetahuinya. Ini hanya kebetulan. Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tenang, meskipun dia tahu bahwa orang di depannya hanyalah seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Murong Qingcheng, tetapi Xiao Yan masih tidak bisa tidak tumpang tindih dengan Murong Qingcheng. Ada beberapa kesamaan antara kedua orang tersebut, yang membuat Xiao Yan penasaran. Setelah melihat Sui Ruoyun pergi, Xiao Yan tidak terus mengikuti dari sudut pandang saat ini, Sui Ruoyun setidaknya aman. Sekarang juga waktunya untuk bertemu dengan teman lamaku itu. Sosok Ye Xiaosheng juga muncul di benak Xiao Yan. Dari fakta bahwa dia mengikuti Penatua Ye Wen, dapat dilihat bahwa identitas dan statusnya tidak rendah, jadi menemukannya sudah cukup untuk mengetahui beberapa informasi tentang Sui Ruoyun, sesuatu terjadi. Tentu saja, sebenarnya kandidat terbaik adalah King Muxue, tapi sayangnya King Muxue sudah berada di luar pulau kecil ini. Dengan gerakan sosok Xiao Yan, dia sudah terbang ke kejauhan, dan kekuatannya cukup untuk menjangkau seluruh pulau, sehingga tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk menentukan posisi Ye Xiaosheng. Di bawah deteksi kekuatan jiwa Xiao Yan, sesosok telah berjalan keluar dari kamar Ye Xiaosheng, dan Ye Xiaosheng adalah satu-satunya di aula saat ini. Ye Xiaosheng duduk di kursinya, mengerutkan kening bersama. Demikian pula, ketika persekutuan alkemis meminta keluarga Sui untuk menyerahkan 100 peri, orang yang paling sakit kepala secara alami adalah Sui Tianxiong, sang patriark. Meskipun persekutuan alkemis tidak dengan jelas menyatakan keberadaan 100 orang ini, setidaknya begitu mereka menyerahkan 100 orang itu, saya khawatir itu akan menjadi kurang lebih tidak menyenangkan. Sebagai patriark, tidak peduli siapa yang diserahkan, akan ada tentangan dan teguran dari banyak orang. Setelah menyerahkan orang itu, tingkat persetujuan seluruh keluarga untuknya juga turun. Dan pada saat itu, Sui Ruoyun berdiri lebih dulu dan menjadi orang pertama di antara 100 orang itu. Dan dengan kemunculan Sui Ruoyun, semua orang di seluruh keluarga diam-diam. Tidak ada keluhan, tidak ada perang, tidak ada asap, tidak ada intrik. Hampir satu demi satu orang berdiri dari keluarga dan membuat pengorbanan besar untuk seluruh keluarga. Tetapi justru karena pengorbanan 100 orang inilah seluruh keluarga Sui telah dilestarikan. Sebagai putri patriark, Sui Tianxiong menyerahkan semua putrinya, jadi tentu saja tidak ada yang keberatan. Dibandingkan dengan orang-orang egois itu, seluruh keluarga Sui menjadi sangat pendiam.
Hanya saja seluruh keluarga sedikit lebih tidak rela. Ini benar-benar sesuai dengan gayanya. Ye Xiaosheng mengambil selimut di depannya dan mau tidak mau menyesap teh. Ada juga senyum tipis di wajahnya, meskipun hubungan antara Sui Ruoyun dan Murong Qingcheng tidak dapat ditentukan, kepribadian antara keduanya agak mirip. Hanya saja, setelah masuk ke sini, bukan hal yang mudah untuk keluar. Ye Xiaosheng menepuk dahinya, dan ada sedikit kebingungan di wajahnya. Terlepas dari masalah antara Sui Ruoyun dan Murong Qingcheng, apa yang dilakukan Sui Ruoyun untuk keluarga sudah cukup untuk membuatnya merasa kasihan. Tapi tiba-tiba, tubuh Ye Xiaosheng menegang, dan sepertinya ada hawa dingin di belakangnya. Ye Xiaosheng meninggalkan posisinya hampir secara naluriah, dan kemudian menamparkan telapak tangannya ke belakang. Setelah bertahun-tahun, meskipun pertumbuhannya jauh lebih rendah daripada Xiao Yan, dia masih memiliki persepsi yang baik. Hanya saja meskipun kekuatan serangan Ye Xiaosheng sangat kuat, itu bukan apa-apa bagi Xiao Yan hanya melambai ringan, dan segera membatalkan serangan Ye Xiaosheng. Dengan kekuatan Immortal Supreme Peak-nya, dia benar-benar bisa membunuh Ye Xiaosheng dalam sekejap, tapi dia tidak melakukannya. Bahkan krisis yang Ye Xiaosheng bisa rasakan dibocorkan oleh Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yan melirik Ye Xiaosheng, yang memiliki ekspresi bermusuhan di wajahnya, dan berkata dengan sedikit kekaguman, bukan persepsi yang buruk, untuk dapat tumbuh ke level ini dalam waktu singkat, itu layak menjadi generasi arogansi. Ketika Ye Xiaosheng melihat Xiao Yan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka Xiao Yan akan menyelinap di pulau berbenteng pertama. Setelah bertahun-tahun, penampilan Xiao Yan tidak banyak berubah, tetapi kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Di depannya, kecuali mereka yang mewarisi kekuatan Dewa Perang keluarga yang bisa dibandingkan dengannya, semua orang tampak suram. Namun, bukanlah hal yang buruk baginya untuk memunculkan orang seperti itu di pulau ini. Ye Xiaosheng melirik Xiao Yan, dan juga merasakan sekelilingnya secara diam-diam, tapi persepsinya hanya terbatas pada ruangan kecil ini. Xiao Yan melirik Ye Xiaosheng sambil tersenyum dan berkata, kami adalah kenalan lama, dan aku tidak akan berputar-putar denganmu lagi. Aku datang ke sini hanya untuk satu orang, beritahu aku apa yang kamu tahu, aku tidak akan membuat sulit bagimu. Ketika Ye Xiaosheng mendengar kata-kata Xiao Yan, dia sudah menebak siapa yang dibicarakan Xiao Yan. Dia baru saja menelan seteguk air liur. Ye Xiaosheng mengerahkan keberaniannya dan berkata kepada Xiao Yan, bagaimana kamu tahu keberadaan Sui Ruoyun? Jika bukan aku begitu aku masuk ke sini, aku tidak akan pernah tahu. Xiao Yan melirik Ye Xiaosheng dan berkata, kamu sepertinya telah melakukan kesalahan. Aku bertanya padamu, bukan kamu yang bertanya padaku. Hanya ada dua orang di ruangan ini, Xiao Yan dan Ye Xiaosheng, dan Xiao Yan juga telah memasang lapisan penghalang di ruangan ini, dan tidak mungkin orang biasa memperhatikan perubahan di sini. Selain itu, bahkan jika seseorang mengetahuinya, sama sekali tidak ada cara untuk menembus penghalang ini, setidaknya untuk waktu yang singkat. Ye Xiaosheng menatap dahi Xiao Yan dengan lapisan keringat yang muncul, dia telah bertarung melawan Xiao Yan sebelumnya, dan dia tahu lebih banyak tentang kekuatan Xiao Yan di tahun-tahun ini. Bahkan Penatua Ye Wen mungkin belum tentu menjadi lawan Xiao Yan. Bagaimanapun juga, Ye Xiaosheng bukanlah manusia biasa, meskipun dia tahu bahwa ada jarak yang sangat jauh antara dia dan Xiao Yan, bagaimanapun juga ini adalah tanah kelahirannya. Jika Xiao Yan bunuh diri, keberadaannya pasti akan terungkap. Jika Xiao Yan benar-benar datang ke sini untuk orang itu, Xiao Yan pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dalam sekejap, Ye Xiaosheng juga telah membuat pilihan. Melirik Xiao Yan, Ye Xiaosheng datang ke meja di depan Xiao Yan selangkah demi selangkah, mengambil teko di atas meja, menuangkan secangkir teh ke Xiao Yan dan berkata, memang, di tanganmu, aku tidak tampaknya memiliki inisiatif. Namun, bagaimanapun, ini adalah rumah saya, dan karena saya tahu Anda ada, itu juga merupakan keuntungan bagi saya. Teh di teko dituangkan dan jatuh ke dalam cangkir teh, dan aroma segar datang langsung dari cangkir teh. Apa yang bisa dia rasakan dalam kapasitasnya tentu saja luar biasa. Perlahan-lahan mendorong cangkir teh di tangannya ke Xiao Yan, Ye Xiaosheng memandang Xiao Yan dan berkata, jika tujuan Anda benar-benar hanya menyirami Ruoyun, maka itu akan menarik. Kita bisa membicarakannya, tetapi jika Anda memiliki tujuan lain, maka mungkin kita harus mati. Xiao Yan melirik Ye Xiaosheng, yang dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia memang anggota elit dari Alchemist Guild. Bahkan jika dia bertemu seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya, dia adalah mampu menangkap kekuatan dan kelemahannya sendiri dalam sekejap, dan mengeksploitasinya. Xiao Yan melirik cangkir teh yang Ye Xiaosheng dorong, perlahan mengangkatnya, dan mencium aroma samar. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu jelas tentang upacara minum teh, hanya dari aroma inilah yang jelas bukan sesuatu yang orang biasa bisa minum.
Pulau kecil ini hampir menjadi dasar untuk pengembangan Alchemist Guild, jadi Alchemist Guild secara alami sangat mementingkannya, dan staf manajemen dibayar jauh lebih tinggi daripada guild alchemist lainnya. Xiaoyan menyesapnya, tetapi dia tidak takut Ye Xiaosheng akan mempermainkan dirinya sendiri. Di hadapan kekuatan absolut, segala cara akan sia-sia. Setelah menyesap, Xiaoyan berkata kepada Ye Xiaosheng, meskipun aku muak dengan praktik persekutuan alkemis, aku masih bisa menerima metode semacam ini untuk seorang algojo. Jadi, yakinlah, aku hanya peduli pada Sui Ruo, awan. Xiaoyan tidak menyembunyikan pendapatnya, tetapi mengatakan ini dengan acuh tak acuh. Meskipun metode persekutuan alkemis kejam, mereka jauh lebih murah hati dibandingkan ras jiwa di benua Douki. Klan jiwa menangkap sejumlah besar tubuh jiwa untuk tujuan mereka sendiri untuk mendapatkan sumber jiwa, dan pada akhirnya, untuk membuat kaisar jiwa memproklamasikan kaisar, ada ribuan pengorbanan darah. Dibandingkan dengan ini, meskipun metode Alchemist Guild membuat orang merasa jijik, setidaknya mereka masih dalam jangkauan penerimaan Xiaoyan. Lagi pula, kaki raja sejak zaman kuno pasti memiliki banyak tulang. Jika persekutuan alkemis ingin membuat beberapa terobosan dalam alkimia, maka seseorang harus berkorban. Ketika Ye Xiaosheng mendengar Xiaoyan mengaku sebagai algojo, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Jika dia tidak melihat tragedi keluarga Jin dengan matanya sendiri, Ye Xiaosheng tidak akan percaya bahwa orang di depan dari dia yang sedang minum teh dengannya akan memiliki hal seperti itu. Perlahan menekan keterkejutan di hatinya, Ye Xiaosheng ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian berkata kepada Xiaoyan, Sui Ruoyun berasal dari keluarga Sui yang hampir dihancurkan olehmu. Ye Xiaosheng memandang Xiaoyan dan memikirkannya sebentar, dan mengucapkan kalimat ini dengan ringan. 4 keluarga yang berafiliasi dari Alchemist Guild semuanya hancur di tangan Xiaoyan hampir dalam sehari, jika bukan karena intervensi dari Alchemist Guild dan Huan Xian, mungkin keempat keluarga yang berafiliasi saat ini telah dipindahkan dari daratan oleh Xiaoyan, terhapus. Dan ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, ada juga sedikit kepahitan di wajahnya. Sejak dia tahu nama Sui Ruoyun, dan ketika King Muxue menyuruhnya berhenti, Xiaoyan sudah menebak hasil ini secara samar. Hanya mendengarnya dari Ye Xiaosheng dengan telinganya sendiri, Xiaoyan masih sedikit tidak berdaya. Mungkin ini takdir. Xiaoyan melirik Ye Xiaosheng, lalu berkata, ayo. Nada suara Xiaoyan sangat datar, bahkan jika masalah ini ada hubungannya dengan Sui Ruoyun, tetapi di depan Ye Xiaosheng, Xiaoyan tidak akan menunjukkan terlalu banyak. Ye Xiaosheng sangat pintar dan cukup tenang. Selama Xiaoyan menunjukkan terlalu banyak hal, mungkin Ye Xiaosheng dapat menemukan terobosan dalam Sui Ruoyun dan memberitahu Xiaoyan. Dan ketika Ye Xiaosheng menatap Xiaoyan, dia juga mulai berspekulasi tentang niat Xiaoyan di benaknya. Sui Ruoyun berasal dari keluarga Sui, dan berbeda dari orang biasa. Ye Xiaosheng memandang Xiaoyan, meskipun dia tidak berdamai, dia masih memberitahu Xiaoyan semua yang dia tahu. Tentu saja, ada beberapa hal yang Ye Xiaosheng mainkan dengan tenang, misalnya, Sui Ruoyun datang ke sini. Xiaoyan menciptakan semuanya dengan diri. Jika Xiaoyan tidak menyinggung persekutuan alkemis, maka persekutuan alkemis tidak akan mengambil tindakan terhadap Tianfu, dan tidak akan melibatkan Sui Ruoyun. Xiaoyan juga sepertinya merasakan niat Ye Xiaosheng, tapi dia sangat tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, di hati Xiaoyan, ada juga keraguan dan kecurigaan. Begitulah adanya, dan itulah mengapa kamu melihat Sui Ruoyun di sini. Ye Xiaosheng melirik Xiaoyan, dan berkata dengan sedikit senyum, jika tebakanku benar, kamu pasti melihatnya. Sui Ruoyun agak mirip dengan Murong King Cheng saat itu, dan penampilannya sedikit aneh. Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Ye Xiaosheng, tapi ini juga dalam jangkauan penerimaan Xiaoyan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan memandang Ye Xiaosheng dengan ragu-ragu dan berkata, terima kasih telah memberitahu saya apa yang saya inginkan. Selanjutnya, kami harus mempertimbangkan pembuangan Anda. Anda membantu saya, dan saya tidak ingin membunuh Anda. Tapi, saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya, jadi saya khawatir saya harus salah Anda. Xiaoyan mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia juga mengungkap keberadaannya untuk terus bersembunyi. Xiaoyan tidak bisa membiarkan Ye Xiaosheng pergi. Di aula, Xiaoyan memandang Ye Xiaosheng, tetapi tangan kanannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh cincin yang dia tunjuk. Itu hanya gerakan yang tidak disengaja sehingga Ye Xiaosheng menangkapnya di depannya. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, jadi, apakah Anda berencana untuk membiarkan saya memasukkan cincin di tangan Anda? Anda beruntung bisa menyimpan cincin itu, dari orang yang hidup. Xiaoyan sedikit lebih terkejut ketika dia mendengar kata-kata Ye Xiaosheng, dan matanya tidak bisa menahan jatuh pada cincin di tangannya. Xiaoyan benar-benar berpikir begitu, hanya dengan menahan Ye Xiaosheng di cincin ini di tubuhnya, dia tidak bisa menyakitinya atau membiarkannya memberitahu.
Meskipun hilangnya Ye Xiaosheng akan menyebabkan banyak kegemparan, itu juga akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, Ye Xiaosheng adalah orang yang hidup, dan dia memiliki otoritas yang sangat tinggi di sini, jadi itu tidak akan menimbulkan banyak sensasi jika Anda belum melihatnya untuk sementara waktu. Hanya saja Xiaoyan tidak berharap Ye Xiaosheng menyadari tindakan bawah sadarnya. Namun, Xiaoyan tidak membantah Ye Xiaosheng dan berkata, ini benar-benar mengejutkan saya. Jika Anda berada di level yang sama dengan saya akan melakukannya, suka itu akan membutuhkan banyak usaha untuk membuatmu tunduk. Tapi, sekarang aku punya keuntungan mutlak. Jadi tolong bekerja sama dengan patuh. Saat aku menyelesaikan apa yang ingin kulakukan, aku tentu saja tidak akan mempermalukanmu. Setelah mengatakan ini, tekanan samar keluar dari tubuh Xiaoyan. Ketika tekanan ini menimpanya, Ye Xiaosheng juga merasa tubuhnya menjadi sangat berat, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Apakah ini kekuatan Xiaoyan? Ini benar-benar menakutkan. Namun, Ye Xiaosheng bukanlah manusia biasa. Jika dia dengan patuh mematuhi Xiaoyan, maka apapun yang terjadi selanjutnya, dia tidak akan memiliki cara untuk mengendalikannya. Ini adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Meskipun Xiaoyan benar-benar berjanji untuk tidak membahayakan nyawanya, dia tidak mempercayai Xiaoyan. Lelucon yang luar biasa, bagaimana orang bisa mempercayai kata-kata orang yang bisa dengan mudah membantai sebuah keluarga. Ye Xiaosheng memandang Xiaoyan, kilasan inspirasi melintas di benaknya, dia melirik Xiaoyan dan berkata, tunggu sebentar, aku katakan sebelumnya, jika tujuanmu hanya Sui Ruoyun, kita bisa bicara. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa Ye Xiaosheng memiliki sesuatu untuk dikatakan saat ini, dia sedikit tersenyum dan berkata, terus kenapa? Di hadapan kekuatan absolut, trik apapun tidak berguna. Di masa lalu, Xiaoyan yang berurusan dengan orang lain. Namun, Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi ini. Setelah mendengar jawaban Xiaoyan, Ye Xiaosheng juga diam-diam menghela nafas lega, setidaknya Xiaoyan memberinya kesempatan untuk berbicara. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Xiaosheng memandang Xiaoyan dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika tujuanmu hanya Sui Ruoyun, aku bisa membantumu. Kata-kata Ye Xiaosheng membuat Xiaoyan sedikit lebih terkejut, tetapi Xiaoyan segera berkata dengan mencibir, kamu pikir perlu bagiku untuk mempercayai kata-katamu? Karena aku bisa masuk ke sini, tidak masalah ingin pergi dari sini dengan tenang, tidak mungkin. Ye Xiaosheng sama sekali tidak kesal ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya tidak meragukan kemampuan Anda sama sekali. Namun, karena Anda telah masuk ke sini, Anda juga harus jelas tentang apakah kamu ingin masuk atau keluar. Betapa sulitnya di sini, mungkin setidaknya 3 atau 4 hari, paling banyak 10 hari setengah bulan, menurutmu apakah kamu punya waktu yang lama? Alis Xiaoyan juga berkerut pada saat ini, apa yang dikatakan Ye Xiaosheng sangat masuk akal. Lagi pula, meskipun Xiaoyan bisa pergi dari sini, dia masih harus mencari kesempatan. Peluangnya cepat berlalu, jadi Xiaoyan masuk ke sini, tapi dia menunggu lama. Ketika pergi, mungkin tidak akan lebih mudah untuk datang ke sini. Terlebih lagi, tujuan Xiaoyan bukan hanya Sui Ruoyun. Pendirian Pengadilan Suci Penciptaan, Undangan Gusuner. Anda seharusnya tidak terbiasa dengan dua hal ini. Oleh karena itu, Anda tidak memiliki waktu terlalu lama. Ye Xiaosheng menatap Xiaoyan dan secara bertahap mulai mengambil inisiatif. Xiaoyan berkata, tapi saya berbeda. Penatua Ye Wen adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Dia juga kakek saya. Oleh karena itu, saya memiliki kebebasan besar di sini. Meskipun saya tidak dapat memiliki kekuatan yang sama dengannya, ada banyak masalah yang tidak perlu. Itu masih bisa dihindari. Ketika kata-kata Ye Xiaosheng jatuh, hati Xiaoyan sedikit lebih terkejut. Ye Xiaosheng memang jauh lebih kuat dari orang biasa, dia jelas merupakan kerugian, tetapi dia secara langsung mengubah kerugiannya menjadi keuntungan dalam waktu singkat. Ini adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi untuk Xiaoyan, itu mungkin juga lawan yang terhormat. Di dunia ini, dendam sangat kuat, jauh dari cukup untuk ditakuti. Pikiran yang cerdas terkadang merupakan senjata yang lebih kuat. Setelah Xiaoyan merenung sejenak, tekanan yang menimpa Ye Xiaosheng menghilang saat ini. Sebagai anggota persekutuan alkemis, kamu melakukan hal seperti itu. Kenapa kamu membuatku percaya padamu? Xiaoyan melirik Ye Xiaosheng dan merasa sedikit tergerak. Jika Ye Xiaosheng bersedia membantu, maka akan lebih mudah bagi Xiaoyan untuk mengambil Sui Ruoyun. Meski melakukan itu mengambil risiko, orang di depannya memberi Xiaoyan intuisi bahwa orang ini bisa dipercaya. Ye Xiaosheng hampir pingsan saat tekanan Xiaoyan padanya menghilang, tapi dia sedikit lega. Tindakan Xiaoyan sudah menunjukkan bahwa Xiaoyan mulai percaya pada kata-katanya sendiri.
Ye Xiaosheng ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata kepada Xiao Yan, kamu seharusnya sudah tahu bahwa ada dewa perang di benua ciptaan, Dewa Suara. Dan ketika Xiao Yan mendengar Ye Xiaosheng menyebutkan nama orang ini, dia mengangguk dan berkata, tentu saja. Yin Shen juga guru Yun Yun dan King Muxue, tidak mungkin Xiao Yan tidak tahu. Setelah mendengar jawaban Xiao Yan, Ye Xiaosheng tersenyum dan berkata, karena kamu mengetahuinya, aku tidak akan mengulanginya. Tapi Yin Shen memiliki identitas lain, yaitu Dekan Akademi Elit Mulia. Hati Xiao Yan juga sedikit tenggelam. Akademi Elit yang mulia adalah akademi yang terletak di kota Roh Kudus. Akademi ini adalah basis pelatihan untuk generasi muda dari semua negara adidaya, di mana terdapat sumber daya dan kekayaan yang melimpah. Xiao Yan juga memasukinya di awal, tetapi dekan akademi ini selalu menjadi misteri, dan Xiao Yan belum pernah melihat dekan misterius itu selama bertahun-tahun. Dan mengapa Ye Xiaosheng menyebutkan orang ini pada saat ini? Sebagai dewa perang di benua penciptaan, meskipun kekuatan Dewa Suara tidak bisa masuk 3 besar dewa perang, dia adalah salah satu dari sedikit yang tetap netral. Oleh karena itu, kecuali terjadi sesuatu yang istimewa, Dewa Suara tidak akan pernah jatuh tanpa alasan. Ye Xiaosheng meliriknya, dan kemudian melanjutkan, setelah jatuhnya Dewa Suara, tidak hanya persekutuan alkemis kita, tetapi juga banyak negara adidaya telah mengirim orang untuk menyelidiki. Tapi Yingwu, yang berada di belakang Dewa Suara, prihatin tentang masalah ini. Masalah ini tetap diam, dan bahkan persekutuan alkemis kita belum menerima banyak berita. Xiao Yan menatap Ye Xiaosheng dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan tentu saja sedikit pengertian. Sebagai negara adidaya di benua penciptaan, persekutuan alkemis memang memiliki kekuatan untuk mengalahkan para pahlawan, dan jaringan intelijennya juga sangat kuat. Xiao Yan, dan bahkan orang-orang lainnya tidak memiliki cara untuk mendeteksi cerita orang dalam ini. Dan Ye Xiaosheng menyesap teh dan melanjutkan, meskipun Yingwu tidak dengan jelas mengumumkan alasan jatuhnya Dewa Suara, tetapi dalam 40 atau 50 tahun terakhir, belum ada gerakan sedikit pun di lembah. Murid Gu telah meninggalkan Yingwu dan menyebar ke seluruh benua, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. King Muxue, murid utama Dewa Musik, muncul di Tianfu. Kita bisa mengerti itu. Lagi pula, King Muxue dan Yun Yun adalah kakak perempuan senior. Ketika Yun Yun dalam masalah, dapat dimengerti jika kakak perempuan senior membantu dia. Setelah melihat Xiao Yan, Ye Xiaosheng melanjutkan, tapi begitu banyak orang yang dikirim pada saat yang sama, orang tidak bisa tidak menebak alasannya. Mengejutkan bahwa Yun Yun belum kembali ke Yingwu untuk begitu banyak tahun. Hal yang paling penting yang aneh adalah, saya mendengar bahwa Yun Yun kembali ke Yingwu sekali, tetapi sebelum kembali ke Yingwu, Yun Yun sepertinya pergi mencari seseorang. Aku juga tidak tahu situasi spesifiknya. Ye Xiaosheng melirik Xiao Yan, lalu berkata, jika tebakanku benar, orang yang dicari Yun Yun adalah Sui Ruoyun ini. Ye Xiaosheng memandang Xiao Yan, dan secara bertahap memilah semua informasi dalam pikirannya menjadi satu baris, ketika baris ini muncul, semuanya menjadi jelas. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Ye Xiaosheng, dia perlahan mengerti, menatap Ye Xiaosheng dan berkata, jadi, menurutmu jatuhnya Dewa Musik berhubungan dengan kemunculan Sui Ruoyun? Ye Xiaosheng tidak menyembunyikan tebakannya, dan berkata dengan ringan, itu benar. Selain itu, menurut informasi saya, Sui Tianxiong, kepala keluarga Sui, dan istrinya tidak memiliki anak selama bertahun-tahun, dan ibu Sui Ruoyun memberi melahirkannya hanya setelah 10 tahun kehamilan. Semuanya menunjukkan bahwa kelahiran Sui Ruoyun tidak normal, menurut garis waktu, kemunculan Sui Ruoyun harus bersamaan dengan hilangnya Murong Qingcheng. Selain itu, kekuatan Sui Ruoyun telah meningkat terlalu cepat. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai monster. Ye Xiaosheng mengerutkan kening ketika berbicara tentang Sui Ruoyun, bahkan jika Sui Ruoyun telah mencapai level Doudi ketika dia lahir, hanya dalam waktu 30 tahun, dia telah menjadi negeri dongeng, ini di luar pemahaman semua orang. Dan jantung Xiao Yan juga berdetak kencang pada saat ini, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk dipromosikan dari alam roh kaisar ke alam roh peri, dan promosi Sui Ruoyun cepat, tetapi fondasinya sangat kokoh. Meskipun saya tidak yakin, ada kemungkinan 90% bahwa Sui Ruoyun harus menjadi Murong Qingcheng. Murong Qingcheng harus menjadi Sui Ruoyun. Namun, ingatannya telah disegel sepenuhnya, atau benar-benar hilang. Ye Xiaosheng setelah ragu-ragu, saya juga membuat tebakan yang berani. Namun, dia dan Xiao Yan tidak bisa mempercayai tebakan ini. Ketika kota Roh Kudus dihancurkan, Murong Qingcheng benar-benar menghilang. Namun, siapakah Sui Ruoyun di depannya? Saya khawatir satu-satunya orang yang dapat menjelaskan masalah ini adalah murid Yin Shen di Yingwu. Dan Ye Xiaosheng memandang Xiao Yan dan melanjutkan, saya pernah bertemu dengan dekan, dan saya diajari olehnya, dan dia baik kepada saya. Terlebih lagi, saya juga beberapa kali bertemu dengan Murong Qingcheng.
Selain itu, terlepas dari apakah Sui Ruoyun benar-benar berhubungan dengan Murong Qingcheng, selama keberadaannya diperhatikan oleh keluarga Murong, maka keluarga Murong pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Meskipun Alchemist Guild itu kuat, kami tidak sepenuhnya yakin menghadapi paksaan dari banyak negara adik kuasa. Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk bagi kami bahwa kamu dapat membawa Sui Ruoyun pergi. Ye Xiaosheng berkata dengan pandangan sekilas. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata Ye Xiaosheng, dia juga ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Ye Xiaosheng, tidak peduli dari sudut mana kamu melihat, Ye Xiaosheng tidak perlu menyembunyikan dirinya, apalagi menyakiti Sui Ruoyun. Dengan bantuannya, akan lebih mudah bagi Xiaoyan untuk membawa Sui Ruoyun keluar dari sini. Oleh karena itu, pertanyaannya kembali ke topik semula, haruskah saya percaya Ye Xiaosheng? Jika Ye Xiaosheng membocorkan keberadaannya, maka mungkin akan terjadi pertempuran sengit, dan akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengeluarkan Sui Ruoyun. Bahkan mungkin menyakiti Sui Ruoyun. Ini adalah ujian untuk Xiaoyan, saat ini, dia harus tetap berpegang pada rencana awalnya, atau memilih untuk bekerja sama dengan Ye Xiaosheng. Ye Xiaosheng memandang Xiaoyan, yang ragu-ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia menyesap teh lemah di tangannya, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Dalam waktu singkat, aku telah berubah dari parti pasif menjadi parti aktif. Adapun apakah Xiaoyan percaya atau tidak, itu bukan urusannya. Selama dia melakukan apa yang dia bisa lakukan, maka dia memiliki hati nurani yang bersih. Setelah Xiaoyan merenung sebentar, dia dengan cepat menjadi tenang. Meskipun Ye Xiaosheng mungkin memiliki keegoisannya sendiri, Xiaoyan tidak. Jika dia benar-benar dapat membawa Sui Ruoyun keluar dengan aman, maka ini adalah yang terbaik. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata kepada Ye Xiaosheng, saya dapat mengikuti pengaturan Anda, tetapi sebelum meninggalkan pulau kecil ini, Anda harus mengatur agar saya berada di sisi Sui Ruoyun. Untuk melakukan ini dalam kapasitas Anda, seharusnya tidak sulit. Pada akhirnya, Xiaoyan memilih untuk mempercayai Ye Xiaosheng sekali. Jika Ye Xiaosheng ingin menyakitinya, maka Xiaoyan juga akan memilih untuk membunuhnya. Ini adalah tahap saling menguji. Setelah Ye Xiaosheng mendengar permintaan Xiaoyan, dia agak mengerti kekhawatiran Xiaoyan. Setelah merenung sebentar, Ye Xiaosheng berkata, oke, tapi saya baru saja mengatur agar Anda pergi ke sana, tetapi bagaimana menyembunyikan identitas Anda dan menghindari deteksi Alchemist Guild tergantung pada kemampuan Anda. Dan Xiaoyan juga mengangguk, Xiaoyan tidak tahu bagaimana muncul di samping Sui Ruoyun, pengaturan Ye Xiaosheng jauh lebih mudah di antara pulau-pulau, di suatu tempat. Ada ladang obat di sini, dan beberapa bahan obat tumbuh di ladang obat. Meski bahan obat ini tidak berharga, namun juga sangat langka dan hanya ada pada resep pil khusus. Oleh karena itu, selain sengaja menanamnya saat dibutuhkan, biasanya hanya sedikit orang yang datang dan pergi menanam tanaman herbal tersebut. Saat ini, sudah ada beberapa tokoh di bidang obat ini. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah penggarap bidang obat ini. Saat ini, semua orang dengan hati-hati merawat bahan obat. Biarkan bahan obat ini tumbuh dengan cepat. Ada pria dan wanita di sini, tetapi saat ini, kebanyakan dari mereka menunggu dengan hati-hati, dan mereka bahkan pergi untuk melihat dua anggota Alchemist Guild yang memantau area ini dari waktu ke waktu. Kekuatan kedua orang ini telah mencapai puncak Raja Abadi, pada saat ini, mata mereka menyapu sosok-sosok itu, dan ada sedikit penghinaan di sudut mulut mereka. Orang-orang ini tidak lebih dari budak dari persekutuan alkemis, dan mereka dapat dibunuh karena berbagai alasan dalam waktu singkat. Mata kedua orang itu lebih tertuju pada wanita di bidang kedokteran, lagi pula pemantauan adalah hal yang sangat membosankan. Di sini, pada dasarnya tidak ada yang berani bertindak gegabah, yang disebut pengawasan sebenarnya tidak terlalu efektif. Ada 3 wanita di bidang kedokteran, salah satunya memiliki ketampanan, tetapi dia menggertakkan giginya ketika dia melihat 2 orang itu, dan ketika mereka melihat ke atas, dia akan berpura-pura sedang menyajikan obat, tetapi ketika dia berbalik mengalihkan pandangannya, dia santai dan tampak ceroboh. 2 wanita lainnya, salah satunya mengenakan jaket biru, berjongkok di tanah saat ini, dengan bunga putih mekar di depan mereka. Dan ada orang lain di samping wanita ini, dan itu jelas Xiao Mengxin yang baru saja ditangkap oleh Alchemist Guild. Pada saat ini, saya menggigil dan melihat kedua pria yang berpatroli, sambil mendengarkan bujukan wanita di samping saya dengan gemetar. Bunga ini agak istimewa, menggunakan ki pertarungan tipe air untuk mengolahnya dapat mempercepat pertumbuhannya. Namun, jumlah dan kekuatan ki pertarungan perlu dikontrol. Jika terlalu kecil, efek percepatan tidak akan tercapai. Memerangi ki akan menghancurkan bunga muda ini. Kata-kata manis terdengar di samping si kecil imut ini, dan setiap tindakannya dilakukan dengan sangat baik, yang membuat sin kecil yang imut ini sedikit terkejut. Ini membuatnya sedikit curiga. Wanita di depannya sebenarnya adalah babysitter yang diatur oleh asosiasi alkemis di sini.
Orang-orang yang datang ke sini penuh dengan kebencian di hati mereka dan tidak ingin melakukan hal seperti itu sama sekali, tapi wanita di depannya seorang wanita tampaknya sedikit menikmati semua ini. Dengarkan baik-baik, tidak peduli seberapa sedih dan tidak relanya hatimu. Tapi di sini, kamu harus memilih untuk menerima. Jika kamu menolak, kamu akan langsung dilemparkan ke laut untuk memberi makan monster di saat berikutnya. Tidak mau jika kamu mati, maka beradaptasilah dengan kehidupan di sini. Hanya yang hidup yang dapat memiliki harapan, dan yang mati tidak memiliki harapan. Di kelopak putih di depannya, tetesan air kristal berubah menjadi baris teks, muncul di mata bayi baru yang lucu ini. Mau tak mau dia terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa kakak perempuan yang tampaknya menikmati kehidupan seperti ini di depannya benar-benar akan mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Dan gadis itu ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya keinginan untuk bertahan hidup tampaknya mengatasi kepengecutan dan ketakutannya, dia ragu-ragu untuk mengolah ramuan obat berikutnya sesuai dengan cara orang ini mengajarinya. Dan pemandangan ini juga memberikan sedikit kepuasan di mata dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Gadis berjaket biru sepertinya dipanggil Sui Ruoyun. Dia adalah orang yang berperilaku paling baik di sini. Kecuali yang lain, orang-orang lain kurang lebih tidak mau. Setelah merapikan, dia tinggal di sini dengan sedikit keengganan, dan menjadi budak dari Alchemist Guild. Tetapi wanita ini berbeda. Setelah masuk ke sini dan memahami misinya, dia secara mengejutkan patuh, bahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Dia hampir menjadi orang yang paling bebas dari rasa khawatir. Apalagi, meski wanita ini tidak semenarik dan secantik wanita lain, dia selalu memberikan perasaan spesial kepada orang-orang, entahlah. Oleh karena itu, mata mereka akan selalu tertuju pada wanita ini dari waktu ke waktu. Tentu saja, beberapa orang ingin memanfaatkannya, tetapi setelah menyadari bahwa dia adalah seseorang yang sering dilihat Penatua Songsan, semua orang segera berhenti. Lagi pula, semua orang di sini tahu bahwa Penatua Songsan memiliki temperamen yang paling keras kepala. Pada saat ini, sudah ada 4 atau 5 sosok berjalan menuju sisi ini di kejauhan, dan yang dikepalai adalah Ye Xiaosheng dari Alchemist Guild. Dan di belakang Ye Xiaosheng, ada 4 orang. Dari penampilan keempat orang ini, terlihat jelas bahwa mereka semua adalah budak baru dari Alchemist Guild. Pada saat ini, keempat budak yang mengikuti Ye Xiaosheng sedikit ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Xiaoyan secara alami berada di antara 4 orang ini, tetapi Xiaoyan benar-benar menyembunyikan aura dan kekuatannya. Dan di sekitar, para penjaga Alchemist Guild juga sedikit terkejut saat melihat Ye Xiaosheng kapan orang ini akan membawa budak. Namun, tidak ada yang meragukan apapun. Bagaimanapun, identitas Ye Xiaosheng sudah hancur. Ketika Ye Xiaosheng merasa hormat, dia secara alami juga merasakan tatapan benci, tetapi dia sudah terbiasa dan secara otomatis mengabaikannya. Dia dengan santai menunjuk ke ladang obat yang jarang penduduknya dan memecat seorang budak di sampingnya. Setelah itu, mata Ye Xiaosheng jatuh pada Sui Ruoyun, dengan sedikit keraguan di matanya, tetapi pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Xiaoyan yang ada di sampingnya, mulai sekarang, kamu dapat tinggal sementara di bidang obat ini. Jika kamu tidak mendapatkan apa yang kami butuhkan, maka aku akan mengusirmu untuk memberi makan binatang buas. Nada bicara Ye Xiaosheng agak arogan, yang membuat banyak orang lebih bersimpati pada Xiaoyan. Ketika kata-kata Ye Xiaosheng jatuh, 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi yang menjaga ladang obat kemudian datang ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Xiaoyan melirik Ye Xiaosheng, lagi pula, dia tidak banyak bicara, hanya berjalan ke arah Sui Ruoyun selangkah demi selangkah. Mendekati Sui Ruoyun dengan cara ini akan membuatnya tampak lebih ramah. Di bawah kepemimpinan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang abadi, Xiaoyan langsung melewati ladang obat, dan secara bertahap datang ke ladang obat tempat Sui Ruoyun berada. Ketika Xiaoyan muncul di sini, sosok-sosok ini melirik Xiaoyan dan terus bekerja, tanpa ada niat untuk berkomunikasi dengan Xiaoyan. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang tahu hari esok seperti apa yang akan mereka alami, dan orang-orang di sini datang dari seluruh benua penciptaan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di balik pembungkus kulit manusia. Siapa namamu? Pada saat ini, Raja Peri di sebelah kiri melirik Xiaoyan, lalu bertanya. Mereka akan bertugas memantau Xiaoyan mulai sekarang, jadi wajar bagi mereka untuk mengetahui nama mereka masing-masing. Setelah mendengar pertanyaan pihak lain, Xiaoyan ragu sejenak, nama mana yang harus dia gunakan. Xiaoyan pasti tidak bisa menggunakannya, jadi itu Yaoyan atau Yan Xiao. Pada akhirnya, Xiaoyan sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum tipis, namaku Murong Changfeng. Dan ketika Xiaoyan melaporkan namanya, orang yang menanyakan nama Xiaoyan sebelumnya juga terkejut, dan bergumam, Murong, kamu dari keluarga itu. Murong, keluarga paling terkenal di benua penciptaan secara alami adalah keluarga Murong. Keluarga Murong adalah salah satu kekuatan super di benua penciptaan.
Meskipun menghadapi makam berdarah, keluarga Murong menderita kerugian besar. Tapi unta yang kelaparan lebih besar dari kuda, setelah bertahun-tahun pulih, keluarga Murong saat ini masih tidak bisa diremehkan. Namun, tidak ada yang mengira akan ada anggota keluarga Murong di pulau kecil ini. Jika itu hanya pion yang tidak diketahui dari keluarga Murong, itu tidak akan menimbulkan masalah, tetapi jika itu adalah sosok inti dari keluarga Murong, maka setelah keluarga Murong mengetahuinya, itu bukan hal yang baik. Ketika Xiaoyan mendengar keluarga Murong disebutkan oleh pihak lain, dia juga berkata dengan senyum di wajahnya, tidak masalah apakah Anda berasal dari keluarga itu atau tidak. Lagi pula, Anda tidak peduli dengan identitas Anda saat kamu datang ke sini. Bicara tentang itu, nah, apa yang akan saya lakukan? Xiaoyan tersenyum tulus dan tidak terlalu peduli. Alasan mengapa Xiaoyan menggunakan nama Murong Changfeng lebih untuk mengenang kenangan berharga dalam ingatannya. Murong Changfeng, alias yang digunakan oleh Xiaoyan di kota Roh Kudus. Nama ini telah menemani Xiaoyan selama bertahun-tahun, dan di sana jugalah Xiaoyan dan Murong Qingcheng bertemu. Meskipun Sui Ruoyun di depannya bukan Murong Qingcheng, Xiaoyan masih berharap menggunakan nama ini untuk mendekatinya. Hehe, kamu benar-benar, orang-orang yang datang ke sini di masa lalu tidak begitu jujur. Raja Abadi yang kuat memandang Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, kamu harus menyingkirkan rumput liar itu, di sana dulu. Selain itu, nama saya Lin Ming, dan dia adalah Lin Feng. Mulai sekarang, Anda sebaiknya mematuhinya dengan jujur, itu akan menguntungkan kita semua. Lin Ming melirik ke seluruh bidang obat, lalu melihat ke suatu tempat dengan banyak rumput liar, dan melemparkannya langsung ke Xiaoyan. Budidaya bahan obat, bagaimanapun, akan ada gulma. Dan menghilangkan gulma di bidang pengobatan adalah apa yang harus dilakukan oleh para budak ini. Xiaoyan melirik sudut jauh itu dan mengangguk, tapi dia tidak peduli tentang apapun dan langsung berjalan. Setelah Xiaoyan pergi, Lin Feng langsung mengirim transmisi suara, menurut pendapat saya, ini adalah anak terlantar dari keluarga Murong, kalau tidak mengapa dia ditangkap di sini. Namun, tidak peduli apakah dia naga atau harimau, datanglah di sini ketika kamu sampai di sini, kamu harus berbaring tengkurap. Setelah Lin Ming mendengar kata-kata Lin Feng, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini tidak sederhana. Kebanyakan orang tidak akan begitu kooperatif ketika mereka datang ke sini, tetapi orang ini tidak memiliki rasa takut atau panik sedikit pun. Takut sulit untuk ditangani, Anda memberi saya awasi. Meskipun Tuan Muda secara pribadi memilihnya, Anda masih harus berhati-hati. Lin Ming bisa menjadi monitor, jadi dia secara alami memiliki penglihatan yang bagus, meskipun Xiaoyan sengaja menyembunyikan kekuatannya, dia masih merasa bahwa Xiaoyan tidak mudah. Setelah mendengar perintah Lin Ming, Lin Feng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik. Setiap pendatang baru yang datang ke sini harus dibaptis. Meskipun keduanya menggunakan transmisi suara sederhana ini masih tidak bisa menyembunyikan orang yang sangat kuat seperti Xiaoyan. Mengenai konspirasi dua orang ini, Xiaoyan hanya menguap dan mengabaikannya. Jika sebelumnya, Xiaoyan mungkin akan memberi dua orang ini pelajaran yang sulit, tetapi dengan peningkatan kekuatannya, Xiaoyan bahkan tidak akan peduli dengan karakter sekecil itu. Ini seperti, orang kuat pada tingkat roh peri memarahi Dewa Perang karena sampah, dan Dewa Perang membunuhnya begitu saja. Tapi saat ini, Sui Ruoyun, yang awalnya tidak peduli dengan Xiaoyan, sedang berjalan menuju sudut itu ketika Xiaoyan sedang berjalan, dan matanya terus menatap Xiaoyan sepanjang waktu. Murong, Murong. Kedua kata ini selalu muncul di benaknya, dan dia tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama, jelas terasa sangat aneh, tetapi mereka selalu memiliki rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu, Ye Xiaosheng tampaknya mengenali dirinya sebagai orang lain, tetapi sekarang dia telah mengatur seseorang dari keluarga Murong di sini, apa yang terjadi di sini. Ketika Xiaoyan berbalik, Sui Ruoyun juga secara bertahap mengalihkan pandangannya. Namun, ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan dalam pikiranku, dan aku selalu merasa bahwa orang ini sepertinya bukan pertama kalinya aku melihatnya. Dan ketika Sui Ruoyun mengalihkan pandangannya, mata Xiaoyan berangsur-angsur tertuju pada Sui Ruoyun. Meskipun dia telah mengamati Sui Ruoyun untuk sementara waktu, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pemandangan Sui Ruoyun. Namun, seperti yang dikatakan Ye Xiaosheng, Sui Ruoyun entah benar-benar melupakan ingatan milik Murong Qingcheng, atau ingatan itu disegel, atau dia tidak akan begitu tenang ketika melihatnya. Namun, ini bukan apa-apa. Mungkin ini hasil terbaik. Jika tidak ada Suner dan Cailin, Xiaoyan tidak keberatan jika dia masih mengingatnya, dia bisa mengejarnya lagi. Namun, sebagai seorang pria, dia harus memiliki tanggung jawab dan tanggung jawabnya sendiri, dan dia sudah berhutang banyak pada Suner dan Cailin. Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan apapun untuk mengasihani mereka.
Mungkin, diam-diam menjaga sisi Sui Ruoyun untuk jangka waktu tertentu dapat dianggap sebagai akhir dari hubungan sia-sia antara dia dan dirinya sendiri. Setelah menatap Sui Ruoyun sebentar, sesosok menyentuh Xiao Yan dan berkata, "Kamu cukup baik, kamu baru saja datang ke sini dan menatap orang lain dengan tidak hati-hati, kamu pikir ini adalah rumahmu." Seorang pria di sebelah Xiao Yan tidak bisa tidak mengejek Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.